sensing sendiri gitu kan, menunjukkan karakternya sih. Iya, si bangunannya itu kan juga harus mendukung gitu. Jadi misal dalam mungkin satu bangunan gitu, tapi mukanya tuh beda-beda, nggak apa-apa, sesuai karakter sendiri. Kembali lagi ke prinsip arsitektural. Makanya bingung di sini. Lah seperti ini ya, kamu mau mengambil mengambil ini loh, ide bentuk ini loh, kan kamu bingung ini. Ide bentuk itu berdasarkan apa ya? Ya sebenarnya ide bentuk itu berdasarkan kondisi di sekitar aja nggak masalah gitu. Cuman si ornamentasinya ini yang kamu detailkan. Kan nggak memang apa ya, ide bentuk apa kan memang standar ya. Bangunan Ya, sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsi kebutuhannya. ya. Jadi misalnya bangunan ini atap segini ini kan eman-eman lah sekarang. Terus ini kan nggak kayak gini kan ya apa ini? Airnya ke sini, hujan tempias. Iya. Ini kan talang ini kan, pakai talang kan ini. Terus ini kenapa dia miring ke sana lebih banyak daripada yang ini? Maksud saya kamu modernkan, jangan juga terlalu kaku. Ini kayak ini ya, gambaranmu ini kamu mungkin tahu ya, kayak daerah Tawangmangu, pernah Tawangmangu? Atau ini tuh rumah-rumah orang yang punya uang kaya tapi letaknya di kayak orang Madura yang terkenal untuk desa-desa. Ya kebanyakan rumahnya modelnya gini, pilar-pilar besar gini gitu. Ya mungkin mirip kayak model twin house gitu ya, apa sih yang di kota tuh yang couple gitu loh dulu. Jadi dia sebenarnya sisinya berbeda tapi dia satu area gitu, mungkin loh ya. Atau mungkin dia nggak apa-apa terpisah kecil-kecil tapi dihubungkan dengan lanskap, dengan apa namanya hal-hal yang menjadi penstimulus tadi gitu. Jadi belum tentu juga anak yang thinking tuh dia tidak perlu unsur air misalnya, kan enggak. Mungkin ada unsur penyatu nih yang menjadi stimulus untuk Karena semua. ini biasanya misalnya anak thinking itu dia kebutuhannya wisata. Nah, Wisata, kalau anak insting silaturahmi, jadi ruang komunal cocok. Tapi kalau untuk anak thinking bisa jadi unsur alam dan lain-lainnya bisa muncul. Ya lihat itunya lagi, lihat kebutuhannya per masing-masing. ya mungkin ada yang overlay ya antara kebutuhan Ya, itu kan si nggak mesti sendiri-sendiri juga. Nah yang overlay ini penstimulus yang kira-kira sama itu apa aja ya, mungkin kamu desain bisa dilihat dari segala sisi gitu. Ya, iya udah kalau itu saya sudah. Terima kasih, Utara. Mau dilanjutkan Pak Mufis? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Topiknya menarik dan ini ada misi mulia gitu ya. Cuma kita harus punya kemampuan Spesifik banget sebenarnya. ini ya. Jadi kan ini kan arsitek, itu kan penggabungan antara ilmu seni dan teknologi. Nah, di dalam Islam itu hakikat teknologi adalah sebagai ungkapan rasa syukur, ya kan, teknologinya. Kemudian dari teknologinya harapannya mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah. Itu poin penting ya. Nah, karena ini ada isu tentang pendidikan, berarti nanti bicaranya keilmuannya adalah manajemen pendidikan. Jadi kalau ngomong Ini banget. perilaku berarti nanti kan saya cari-cari ini ya. Jadi stepnya kan dia bangun tidur ngapain dan kalau mau dibikin zonasi itu bagian dari manajemennya, manajemen lembaganya gitu kan, belum sampai kepada manajemen pengembangan kurikulum. Jadi ada manajemen kelembagaan, ada manajemen di kurikulumnya. Ini agak rumit nih, bisa nggak mampu menerjemahkan ini nggak ke dunia arsitek? Terus kemudian ada ilmu psikologi. Jadi rumpun keilmuannya adalah psikologi pendidikan ditambah ilmu manajemen pendidikan. Betul Angel. Nah, intinya di bio ini disertasi saya. Manajemen pendidikan karakter. Stimulan itu kan kita menciptakan budaya akademiknya ya, budaya akademiknya. Saya sebenarnya
tunggu-tunggu di sini budaya untuk menciptakan, kan kita melakukan rekayasa terhadap santri. Nggih. Rekayasanya itu terus dibagi lagi dengan rumus Stephen. Jadi perzonasinya, manajemennya bagaimana, dan perilaku anaknya harus bagaimana. Jika plan A, misalkan anak itu stres, melarikan diri atau kesurupan ya, karena ada yang di teman saya yang di pondok ini ke Tahfidz, tingkat stresnya yang tinggi, histeria massal. Histeria massal kalau bahasa psikologinya histeria massal ya. Kalau bahasa mistisnya kan kesurupan. Itu sampai hampir 50 orang lebih kesurupan massal di pondok Tahfidz. Jadi harapannya kita bikin antisipasinya seperti apa dengan manajemen kurikulum yang seperti apa supaya tidak tingkat stresnya tinggi. Oke, itu. Nah, iki kok halaman ini. Kriteria desain. Jadi maksud saya arsitekturnya itu pengembangannya berbasis nilai-nilai Islam. Jadi memang Islam tidak sampai ke wilayah fisik dalam konteks ini ya. Tetapi harapannya basic keilmuannya diselipi atau berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi apa saja gitu kan, hemat energi ya. Kemudian apalagi ini masih kurang ini. Jadi kalau kita ngomong kriteria perancangan dalam Islam itu seperti apa? Oke. Berikutnya kajian relevansi Islam itu maksudnya apa di sini? Ini. Kesinambungannya desain ini sama nilai Islam. Oke, bisa dijelasin? Satu, perancangan ini berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam apa yang diterapkan? Kan di Islam juga ada pendidikan karakter itu. Oke, satu. Karena olah rasa dan sebagainya itu dari poin olah rasa, olah pikir, olah raga itu bisa diaplikasikan ke desain arsitekturalnya. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua tentang karena Stephen kan berbeda-beda ya Pak. Nah kalau di Islam kan diajarkan untuk saling bertoleransi atau bertasamuh itu. Jadi maka dari poin itu, dari nilai itu diciptakan ruang untuk saling mengenal tadi supaya bisa saling toleransi dan yang saling mengenal tadi apa? Ya, oke, menghargai perbedaan. Kemudian ada nilai apa lagi? Saling mengenal, bahasa lainnya silaturahmi. Jadi bangunan ini punya nilai-nilai silaturahmi juga. Selain itu, kita mau mengatakan prinsip Islam di dalam kita membuat perancangan. Prinsipnya apa aja? Kan gitu ya. Ini sudah ditulis sebenarnya. Prinsip keseimbangan. Prinsip menghargai perbedaan ini maksudnya perbedaan di wilayah konsep kan Stephen. ada 5 kali lagi. Oke. Kalau dalam perancangannya, fisik bangunannya ada ruang komunal supaya mereka bisa saling mengenal. oke. Nanti dibahasakan yang lain ya. Jadi ini dibedakan antara referensi keislaman di perancangan sama yang substansinya. Referensi dari substansi. Ya. Jadi kita bisa mengatakan begini. Saya membuat perancangan ini dengan atau berdasarkan nilai-nilai keislaman. Pertama, keseimbangan, tidak merusak lingkungan, tidak ada pemborosan, ya, efektif, efisien, kemudian menciptakan ruang silaturahmi dan sebagainya. Itu dimunculkan di nilai-nilai keislaman di dalam desainnya. Oke, itu ya. Jadi itu dimunculkan di situ. Dari referensi tadi muncul tadi Pak. Prinsip. Jadi kalau kita mengatakan begini, apa bedanya bangunan ini dengan bangunan yang lain? Bangunan ini menggunakan nilai-nilai Islam, basic ilmunya Islam. Nah, buktinya
akan begitu nanti bisa seperti itu. Iya. Terus perzoniannya ini kan cuma tabel perbedaan gaya belajar sebenarnya kan. Ini kan sensing, thinking, intuisi kan gaya belajar, tetapi manajemen pengembangan kurikulumnya ini belum ada di sini. Jadi yang paling berat adalah membuat skenario kegiatan bagi masing-masing tipe gaya belajarnya. Oke. Nah, itu. Jadi dibagi nanti itu gaya belajar sensing itu kurikulumnya bagaimana, thinking bagaimana. Terus pengelolaan lingkungan di area asrama itu namanya manajemen kelembagaan. Gak usah asrama ya, abot Pak asrama. Abot ya. Asrama. Gak usah asrama, itu aja wes. Tahfidz Center. Tahfidz Center. Tapi kurikulumnya tadi ada. Ya. Nanti soalnya kalau asrama mesti kan Betul. ada kurikulum lain ya Pak ya kalau di Iya. asrama ya. Asrama jadi termasuk ada ruang indoornya kapan dia, yang di outdoornya kapan dia berolahraga. Yang tadi yang ditulis penyimbangan antara olahraga, olah rasa, olah pikir itu bagaimana meramunya supaya tidak terlalu berdampak kepada perkembangan psikologi anak, psikologi santrinya. Mungkin itu aja ya yang bisa saya tambahkan. Nanti kita bisa bertanggung jawab atas perkembangan kondisi psikologis. Nanti lama-lama anak-anak stres tambahan kan gitu, salah diagnosa, mau praktek. Ini seharusnya Stephen itu pelakuannya seperti ini, gaya belajarnya kan begini gitu ya. Kalau dalam ilmu pendidikan Stephen gaya belajar sebenarnya. Nah, bagaimana nantinya? Jadi ilmunya ini melibatkan banyak ilmu di sini. Jadi agak rumit di sini. Baik, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Muklis.